Baik, dialog kita lanjutkan kembali masih membahas soal migrasi TV analog ke digital bersama staf khusus Menkominfo Dedi Permadi. Pak Dedi, ini kalau bicara soal landasan hukumnya, sekarang kan sudah ada undang-undangnya. Nah, setelah undang-undang ini ada, apakah ini bisa segera terimplementasi atau sebetulnya ini langkahnya masih panjang untuk bisa diimplementasikan migrasi dari analog ke digital? Baik Pak Rudi, jadi langkah-langkah yang akan ditempuh setelah ini dan sebetulnya sedang dilakukan dengan cepat oleh rekan-rekan di Kominfo adalah diantaranya pembentukan semacam panitia kerja ya untuk percepatan proses digitalisasi televisi ini. Artinya ketika kita memiliki satu tim khusus untuk mengurus proses ini diharapkan lebih cepat implementasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada peraturan-peraturan teknis turunannya, maka itu pun akan segera diselesaikan dalam waktu yang cepat. Seperti sudah disampaikan dalam beberapa forum, proses digitalisasi televisi nasional ini diharapkan bisa selesai pada tahun 2022 nanti. Sembari kita juga mengidentifikasi apakah ada kekurangan-kekurangan di lapangan, misalnya tadi ketersediaan STB bagi masyarakat yang belum memilikinya, maka pemerintah memberikan subsidi STB untuk masyarakat yang belum mampu. Dan langkah-langkah lain yang akan segera dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Harapannya tahun 2022 program ini sudah bisa terimplementasi secara nasional. Tim ini terdiri dari siapa nanti Pak Dedi? Sebetulnya di internal Kementerian Kominfo sudah ada tim yang bekerja untuk mengakselerasi proses digitalisasi televisi nasional ini. Tetapi untuk jangka menengah dan jangka panjang, maka tim kerja ini akan juga melibatkan multi stakeholders, Pak. Multi stakeholders ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penyiaran televisi digital. Misalnya pelaku industri penyiaran, kemudian produsen televisi. Kemudian ada juga perwakilan dari konsumen atau pemakai siaran program-program televisi nasional kita. Jadi diharapkan dengan tim ini yang multi stakeholders sifatnya, maka kita bisa membuka ruang yang selebar-lebarnya keterlibatan ekosistem digitalisasi TV nasional untuk proses percepatannya. Baik, ini kalau kita bicara soal manfaat, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh pemirsa. Tapi selain itu juga ini kan harus mempertimbangkan soal investasi bagi stasiun-stasiun televisi yang selama ini mungkin sudah banyak menikmati dengan berjalannya TV analog. Nah, ini bagaimana? Nah, sebetulnya hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri penyiaran adalah bahwa mereka bisa dengan lebih leluasa melakukan usaha tidak hanya di bidang penyiaran. Ini juga sebetulnya tertuang di dalam regulasi yang sudah ada. Yang kedua, lembaga penyiaran juga memiliki keleluasaan, Pak Rudi. Keleluasaannya adalah dalam hal jangkauan penyiarannya. Saat ini jika kita melakukan digitalisasi TV, maka pelaku industri penyiaran bisa melakukan penyiaran di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga ini membuka peluang baru untuk pelaku industri penyiaran. Itu tidak pakai sistem zonasi, Pak Dedi? Nah, ini kita sedang memfinalisasi regulasinya seperti apa. Kita akan mencoba memberikan titik temu yang paling baik untuk pelaku usaha maupun untuk masyarakat. Okay. Dalam hal ini aturan turunan UU Ciptaker bidang telekomunikasi, pos dan penyiaran itulah yang kemudian akan mengatur terkait dengan coverage dan zonasi. Untuk sistemnya itu apakah undang-undang sudah mengatur soal single MUX atau multi MUX? Undang-undang memberikan payung hukum yang luas, Pak, ya. Jadi belum secara spesifik ya, apakah itu single MUX. Jadi kita sedang berproses dengan regulasi turunan yang kami juga mempercepat proses itu. Bahkan 1 hari setelah
penandatanganan di paripurna DPR, Kementerian Kominfo langsung menindaklanjuti dengan tim terkait di dalamnya, dalam hal ini Direktorat Jenderal PPI Kominfo, untuk segera memfollow up aturan-aturan atau regulasi turunan apa yang diperlukan untuk Undang-Undang Ciptaker ini. Baik. Pak Deddy, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Sama-sama Pak Rudi, sehat selalu. Sehat selalu Pak.